Kalau komunitasnya bagus, pergerakannya positif, tentu akan mengurangi dampak bencana sosial termasuk Pak. Anak-anak muda yang bergabung dalam komunitas yang baik, mereka akan punya juga sosial yang baik. Tapi komunitasnya negatif, tentu akan menjadi bencana sosial. Menghormati teman-teman relawan. Linknya mati linknya ya. Oh iya. Itu bisa mati terus. Yang kami hormati dari relawan PMI, teman-teman kita semua ini. Jadi saya selalu bersinergi dengan para relawan, Galas, PMI, kemudian Tagana, Sagana, Obaloka, Galawir, banyak sekali. Ini relawan-relawan kita yang sering bersama-sama di lapangan dalam rangka menangani bencana. Kemudian yang kami hormati teman-teman media yang sudah hadir, Mas Jelani, kemudian kemudian dari ini Wakil Ketua Ansor Kabupaten Tegal. Wah, tepuk tangan ya. Luar biasa ini. Dan yang tidak bisa sebut satu persatu ini, semua yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum saya menjawab apa yang sudah dilakukan dan apa yang mau dilakukan, terlebih dahulu kita harus serangkaian kegiatan yang tidak berubah sebenarnya. Kemudian seringkali terjadi mesti ini merugikan masyarakat, merugikan orang, bisa korban jiwa, kerusakan dan sebagainya. Ini bencana. Kemudian macam-macam bencana itu ada 3, Bapak Ibu. Bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kemudian bencana alam apa saja? Nah, ini tadi disebutkan bahwa bencana alam adanya gempa bumi. Ya, gempa bumi, berarti gerakan bumi itu goncang ya. Kemudian gerakan bumi sudah ada longsor karena hujan berat, tinggi, tebal dan sebagainya, jadi longsor. Kemudian banjir, tsunami, tadi Pak Kades di Mukmin sudah menyampaikan, tsunami itu terutama daerah-daerah pesisir pantai selatan ini ya sudah sering terjadi. Puting beliung, ini bencana alam banyak sekali. Gunung meletus, ya, ini terutama daerah-daerah yang atas, sangat terasa sekali apabila gunung meletus ini. Nah, ini kekeringan juga termasuk bencana alam Pak Haji ini. Ya. Kemudian bencana non alam, ya. Ini bencana alam sudah, sekarang non alam, yaitu gagalnya teknologi, ya. Epidemiologi ini. Kemudian wabah penyakit. Nah, ini yang sekarang ini adalah pandemi. Pada saat bencana non alam ini terjadi, pandemi, walaupun sekarang itu sudah menurun skalanya karena ada upaya-upaya yang sudah dilakukan, di antaranya adalah sosialisasi. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa melalui kecamatan. Langsung saya hadir ya, saya menyampaikan bagi kepala desa yang pada saat saya menyampaikan sosialisasi, jadi berarti sudah tahu, sudah paham wajah saya ya. Ah ya ini, jadi masker buka Pak. Oh masker, jangan Pak, justru ini. Kadela. Oh perkenalan, boleh, tidak lama-lama ya.
Masih bagus Pak, masih ganteng. Masih ganteng ya. Cuman sayang, ya, sudah anak 3 Pak ya. Jadi pada saat pandemi ini, saya masuk langsung. Bapak Ibu harus tertib, disiplin, mentaati protokol kesehatan. Yaitu 3M. Di antara satu adalah menggunakan masker. Ini kadang barang sepele tapi sangat penting sekali. Nah, itu. Nah, resikonya apabila ada yang terkonfirm atau positif, nah ini bahaya ya. Bisa tertular ya. Ini makanya pada siang hari ini saya pesan gunakanlah protokol kesehatan, gunakanlah masker. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya jaga jarak, jangan sampai berdekatan. Karena orang yang namanya yang sudah positif tapi tanpa gejala, OTG, orang tanpa gejala, ini yang bahaya ini. Kemudian physical distancing ini, jaga jarak. Terus yang ketiga adalah cuci tangan menggunakan sabun air mengalir. Nah, ini saran dari Pak Dokter juru bicara Pak Joko Wantoro adalah kita 15 menit sekali harus cuci tangan, baik memegang apa atau tidak, dalam rangka pencegahan yang harus dilakukan ini, termasuk ini. Kemudian itu 3. Sekarang sudah nambah lagi 5M. Yang keempat adalah mengurangi kerumunan. Nah ini juga jangan seperti yang kerumunan ini. Yang penting social distancing apa ya? Iya, sosialisasi jaga jarak ya. Iya, siap. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah kita mengurangi bepergian. Siap. Nah, ini. Nah, Mesti vaksin orang apa iya. Ya. Harus divaksin. Apalagi Pak Haji? Oh iya, itu imun, ya menambah imun. Bisa, itu nanti ada nambah-nambah ya. Namanya nambah imun ya. Gizi yang harus cukup ya. Nah, ini bencana alam non alam. Non alam. Jadi wabah penyakit. Kemudian yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah terjadinya konflik antar orang per orang, antar golongan, antar desa. Nah, ini yang kemarin pernah terjadi di apa? Daerah Karangmalang ya. Ini kalau orang sudah jadi paham ini. Itu namanya konflik sosial. Jadi bencana sosial. Ya, di antaranya adalah rumah-rumah yang rusak ya kita. Nah, jadi pada kesempatan ini sangat tepat sekali para kepala desa hadir, bisa mentransfer informasi kepada masyarakat. Nah, ini tentunya yang paling penting nih, penting ini, karena kami juga sudah melakukan, tapi kadang ada desa yang perwakilan, kepala kades yang perwakilan. Padahal BPBD kita undang juga, ketua BPBD dan sekretarisnya ya. Artinya nantinya karena tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, itu juga sudah diberikan agar bisa menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan kepada masyarakat. Karena tadi harus taat 3M proposal. Karena banyak sekali. Selama ini memang banyak orang yang ada yang percaya, ada adanya COVID, ada yang tidak percaya. Oh itu permainan tingkat tinggi, aduh berat banget. Iya. Nah, tetapi kadang ada orang seperti saya menyampaikan, berani nggak? Ini uji nyali. Iya betul. Kalau yang menyampaikan bahwa ini tidak ada COVID sekarang, berani nggak masuk ruang isolasi rumah sakit 1 hari tanpa masker? Iya. Barangkali nggak percaya. Iya. Nah ini Buktikan. uji nyali ya. Iya Pak. Nah ini 3 macam bencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24
tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Siap, siap. Nah sekarang Nah, ini yang penting, Pak. masuk. Masuk. Kira-kira bencana itu sesuai dengan tadi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya. Itu tanggung jawab siapa? Nah, Nah. penting. Nah ini, Ya. yaitu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Ya. Yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah. Paling utama pemerintah. Pemerintah. Ya. Pemerintah pusat Ya. itu presiden Ya. dan pembantu-pembantunya. Kemudian yang kedua Provinsi. kepada daerah. Daerah itu ada gubernur, bupati dan seperangkatnya sampai kepala desa. Ya, ini. Sampai Iya, kepala desa. desa ya. Iya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian tanggung jawab yang kedua Ya. yaitu oleh masyarakat. Nah, masyarakat. Bentuknya apa? Nanti kita kupas banyak gitu. Nanti habis di saya ini. Oh iya, iya. Karena Oke, saya Pak. muda, saya harus bicara terus ini. Siap, siap. Iya, santai. Kalau kita fokusnya kepada ini gimana, Pak? Soal bagaimana kebencanaan yang hari ini muncul. Iya. Soal hari ini bencana banjir, kemudian longsor dan sebagainya. Nah, nanti ini Iya. ini harus kita pahamkan dulu. Oke, ya. siap. Kalau keilmuan, Oke. kalau dalam ilmu agama, katanya Harus itu harus lugah. syariat dulu. Oh iya, siap. Kalau Mas Fatur itu nahu sorobnya nanti. Ya fa'lan ya wa maf'alan wa huwa fa'ilunya nanti. Ya Mas Fatur. Iya, ini baru Siap. tajwid. Ya. Siap. Nah, ini. Jadi itu artinya kita harus memahami secara dasar. Oke, siap. Secara dasar. Nah, kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah dunia usaha. Nah, ini para kepala desa yang punya Beijing plan. Dunia usaha. Iya, iya. Kewajibannya ini Iya, iya. memberikan hasil. Nah, ini kewajibannya. Karena mereka punya Tanggung jawab. tanggung jawab untuk bencana. Karena, Iya. iya, sampai ke sana. Nah, Iya. nah, dah sekarang biar dapat semuanya. Nah, Ya. ini langsung tadi kenapa jadi bencana? Ya. Sesuai dengan informasi dari BMKG, ya. Sesuai dengan dari BMKG bahwa saat sekarang Januari dan Oke. Februari ini ada fenomena alam Siap. La Nina. Nah, apa sih itu La Nina? Nah, ini. La Nina ini mudahnya adalah saat sekarang hujan tinggi, hujan lebat. Nah, ini hujan tinggi dan hujan lebat disertai dengan angin yang kencang. Nah, kalau ini sudah berkolaborasi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi bencana. Baik angin puting beliung, baik banjir longsor, banjir bandang, dan juga tanah longsor atau tanah ambles yang sekarang terjadi banyak sekali. Celirit dan sebagainya. Celirit, nah ini celirit. Jadi langkah-langkah pemerintah daerah yang harus kita lakukan dan sudah dilakukan adalah tadi sosialisasi, Siap. pemahaman kepada masyarakat tadi. Karena bencana ini adalah tanggung jawab masyarakat. Siap. Masyarakat harus paham daerahnya. Apabila ada tiang listrik condong miring, ada pohon yang condong, berarti di situ daerahnya adalah ada gerakan gerakan tanah. Harus diwaspadai. Waspada, ya. Harus sensitif dengan itu Iya. gitu ya, Pak. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, mereka harus lapor minimal kepada kepala desa. Ini tepat Iya. sekali ini Mas Fatur ngundang kepala desa, tepat sekali ini. Pas ini saya menyampaikan pas. Siap. Kepala desa segera menyampaikan Iya. kepada camat segera melapor ke bupati. Nanti bupati merintah kami dari BPBD sebagai pelaksana. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini harus kita pahami Betul. bersama. Nah, kemudian tadi sosialisasi. Betul. Ya, ini bagian dari tugas kita. Ya, dalam menangani bencana itu ada 3 fase. Ya. Yang pertama fase pra bencana. Ya.
Ya, itu prabencana. Preventif gitu ya Pak ya? Iya, prabencana. Kemudian yang kedua, fase tahap tanggap darurat. Tanggap darurat. Saat chaos, Iya. saat ambles, Iya. sangat longsor, saat longsor. Nah ini Iya. namanya tanggap darurat. Saat terjadi tanggap itu. darurat terjadi, Iya. saat chaos. Iya. Nah, itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah pasca bencana. Iya. Setelah bencana. Nah ini. Kemudian ini saya satu persatu. Saat prabencana. Nah, Ya. ini tadi kan apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus Ya. dilakukan ini. Betul. Di antaranya pemerintah melakukan perencanaan. Siap. Nah, ini perencanaan. Perencanaan apa yang kita lakukan? Di antaranya nih, kalau daerah-daerah yang rawan bencana, kita harus segera antisipasi. Nah, antisipasi itu perencanaan. Siap. Harus Antisipasi direncanakan. ya? Iya. Misalkan kayak derma suci, Ya. kita harus antisipasi. Jangan ada saluran yang rusak pada saat mau hujan ya. Ya. Musim hujan itu harus diperbaiki semua. Kepala desa memerintahkan kepada RW, hai RW, laksanakan kerja bakti. Resapan itu Pak ya? Iya, Dalam rangka saluran dulu. ya. Iya, saluran dulu, Saluran. disalurkan. Karena apa? Air tidak mau kompromi. Iya. Apabila sudah turun, maka dia apapun akan diterjang. Orang nemu dalane, Oh, akhirnya iya. ya sudah kan Langsung masuk ya. ke rumah-rumah gitu Pak ya. Betul sekali. Iya. Nah, ini itu harus merencanakan. Betul. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan. Nah, Nah, ini sudah masuk materi ini. iya iya iya. Harus ditulis Mas ya. Siap, Ya. siap. Pencegahan. Nanti bisa di Yang namanya pencegahan Iya. adalah kegiatan Ya. mengurangi atau meniadakan. Iya. Artinya mengurangi risiko. Ya. Iya iya. Apabila yang namanya bencana nggak bisa dicegah sih Mas, Ya. tapi bisa dikurangi Betul. risikonya, dikurangi kabar kerusakannya. Ya. Nah, ada azan ini. Iya. Iya. Nah, kita close dulu ya. Mas 1 menit aja nggak apa-apa. Eh? Hah? Belum ya? Lanjut. Oh lanjut ya. Mas, lanjut. Kita pencegahan ya. Ya, siap. Nah, jadi harus mengurangi Ya. agar apabila terjadi tidak banyak yang kerugiannya, tidak banyak korbannya. Itu pencegahan. Bisa saja dikurangi lah ya, dihilangkan. Ya. Iya iya iya. Nah, ini yang harus dilakukan. Ya. Iya. Sebab apa? Kita harus bersahabat. Jadi bencana itu nggak boleh dimusuhi, Tuh. nggak boleh dia. Tapi kita harus bersahabat. Iya. Jadi teman-teman udah nanti udah paham. Kita harus bersahabat. Kalau bersahabat maka akan mendatangkan rezeki. Iya. Tetapi kalau itu musibah nanti berbahaya itu. Iya iya. Nah ini harus bersahabat. Bersahabat dengan alam lah. Bersahabat dengan bencana. Ya. Bencana. Iya, bukan alam. Kita harus bersahabat dengan bencana. Siap, siap. Harus diimbangi lah ya. Iya. Iya di. Kemudian selanjutnya adalah prabencana adalah pendidikan dan latihan. Nah, ini. Oh, ada pendidikan dan Ada latihan ya. pendidikan. Oh, yang untuk itu ya. Nah ini para relawan, Iya. satgas, kemutagana, obor, segala itu harus dilatih Pak. Iya iya. Termasuk kepala desa ya. Sebab apa? Sebagai tokoh masyarakat apabila ada bencana pasti panik, Iya. pasti panik. Nah pada saat terjadi misalkan longsor atau kita mau lari kemana ya? Misalkan ada gempa di dalam, nah kita harus berlindung kemana? Iya. Nah, ini. Kalau ada gunung meletus, kita harus bagaimana? Nah ini artinya apa? Harus ada pendidikan dan latihan. Bahkan ini ada, kalau bencana ada sekolahnya loh Pak, ada. Kalau di Aceh itu ada beasiswa masuk perguruan tinggi atau S2 kebencanaan. Nah ini saya kalau diundang pusat ada informasi seperti itu. Ini penting sekali. Kemudian selanjutnya adalah penelitian. Nah, ini penelitian. Daerah-daerah yang rawan bencana seperti di Dermasuci, nah ini Pak Kades sebagai pelaku, saksi dan pelaku di sana dilakukan penelitian. Saya undang BVMBG dari Bandung, saya langsung datang ke sana dan kemudian beliau turun sini melakukan kajian
dan dilakukanlah relokasi pada saat longsor yang awal ya Pak Kadep. Kemudian direlokasinya beberapa rumah. Nah ini sudah, artinya pemerintah kabupaten sudah banyak melakukan hal-hal kaitannya dengan penanganan bencana. Kajian itu. Kemudian di tempat termasuk yang di Slirit juga sudah pernah dilakukan, tapi di situ di sekitar itu banyak patahan-patahan, artinya sangat dimungkinkan terjadi bencana, longsor terus. Rawan lah ya. Rawan itu. Iya. Apabila di situ dibuat, apalagi di pariwisata itu nggak boleh, harus ada rekomendasi dari kami. Iya. Rumah harus ada rekomendasi dari kami. Iya. Memenuhi syarat atau tidak? Untuk membangun itu, untuk berbuat di situ gitu ya? Iya. Artinya rawan atau enggak gitu? Iya, ya? termasuk rumah, sehingga apa? Mereka itu jangan rugi, kasihan ya. Betul. Nah itu nanti, ya itu nanti bisa di. Iya. Kemudian pemerintah harus melakukan penataan ruang. Tata ruang RT RW ya sekarang lagi dibahas di Jakarta ya, itu kewajiban pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya adalah persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Persyaratan teknis ini ada. Ini kalau Mas Bambang apa ini? Yang sudah dilatih apa standar teknisnya apa? Nah, itu ada. Oke. Harus masuk dulu nih. Ya. Kalau saya detailkan semua nanti waktunya habis Pak. Habis untuk saya ya. Oke. Kemudian ini dipersikat saja Pak, dipersikat. Pra bencana. Ya memang kalau bencana banyak sekali ya. Iya. Waktunya Pak. Iya, kalau kuliah ini satu semester. Lebih satu semester. Iya, siap. Bisa program doktoral ya. Siap. Iya. Selamat datang Mas Bambang. Iya. Ya lagi ngobrol ya kalau gitu ya. Ngalor gitu. Tapi serius ya. Siap. Kemudian tanggap yang kedua adalah pada saat tanggap darurat. Nah, ini kalau yang jadi pelaku kayak Pak Ketua Praja itu sudah paham. Iya. Pada saat chaos, apa yang harus dilakukan? Pada saat peristiwa chaos yaitu kajian cepat. Kajian cepat. Nah, kami punya namanya TRC, tim reaksi cepat. Yang melakukan langsung kita undang, yang dari OP-OP terkait. Turun, kira-kira melakukan asesmen. Nah, dampingan. Asesmen itu mengevaluasi kerusakannya apa saja, kerugiannya apa saja. Nah, dasar itu yang akan nanti dijadikan pedoman penanganan. Ya, nah kemarin seperti di Termasuci ada jalan yang longsor, sudah langsung kita turunkan tim. Kita hitung kerugian dan apa yang harus dilakukan. Nah, di antaranya adalah penahan jalan. Itu. Sekali lagi ini fokus kepada kebencanaan dan sudah tereksplor dengan baik oleh Pak Zainal Dasmin. Tapi dalam kategori penanganan ini sebetulnya kalau ngomong soal anggaran itu sebetulnya tidak terbatas Pak ya. Artinya tidak kemudian hasil perencanaan ini sekian terus kemudian kalau memang dibutuhkan ya memang harus dikeluarkan, kira-kira begitu Pak ya. Ya, baik terhadap anggaran tentunya tadi dari hasil asesmen, nah ini kan perhitungan. Kira-kira kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Tim TRC itu yang menentukan kebutuhan. Nggak bisa ngarang, nggak bisa ngarang, tapi ditentukan kebutuhan oleh tim reaksi cepat itu dari orang-orang teknis. Kira-kira apa yang dari DPU, perkintar dari BPBD. Oke. Berarti untuk reaksi cepat, penanganannya juga harus cepat. Mudun anggarannya untuk anunya juga cepat. Kira-kira begitu. Karena sudah tersedia namanya dana BTT, belanja tak terduga. Jadi khususkan itu, sudah dipisah. Pasti itu. Karena unpredictable. Untuk 1 tahunnya ada kisaran berapa Pak untuk itu? Jadi di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Tegal menyediakan anggaran BPT 10 miliar. Namun ini digunakan untuk bencana non alam yaitu COVID dan bencana alam. Gitu. Nah, persentasenya bencana alam dan non alam tidak ada persentase sesuai kebutuhan. Gitu ya. Kebutuhan terus nggak bisa ngarang sesuai kebutuhan perhitungan. Siap. Oke Pak, tepuk tangan untuk Pak Zainal Dasmin dulu.
nanti kita bisa berbagi Pak dan Boleh. nanti ada session selanjutnya yang Iya, iya, iya. kita tanyakan kepada Pak Zainal Dasmin. Iya. Saya ke Pak Mumin dulu Pak. Ya, monggo Untuk- Pak Ayo. Kades. Siap. Pak Haji. Menyambut tentang bagaimana kesiapan tanggung jawab yang bukan hanya pada persoalan yang sifatnya pemerintah daerah yaitu BPD, tapi kemudian harus disambut bersama masyarakat khususnya pemerintah tingkat desa. Ada apa di perbincangan para kepala desa dan mungkin khususnya secara empiris pengalaman Pak Mumin, Pak Haji Mumin tentang bagaimana pernah mungkin menangani soal kebencanaan khususnya yang hari ini misalnya di Yamansari, kira-kira ada bencana nggak Pak? Sementara alhamdulillah Nggak ada ya, Tidak ada. nggak ada alhamdulillah. Tapi bahwa kemudian yang harus ditangani bukan hanya soal penanganan, tapi apa yang harus dilakukan dan bincang-bincang para kepala desa kira-kira sebetulnya basis kebutuhannya seperti apa Pak? Monggo Pak. nggih. Matur nuwun atas waktunya Pak Kepala BPD yang saya hormati Mas Bambang Galas dari PMI, Kepala Desa, Siap. teman-teman Kepala Desa, ya alhamdulillah hadir di semua di sini dari tim rescue ya, tim rescue, Satgas Rescue, Satgas Ya. Rescue. Terus dari PMI, teman-teman media. Oke. Nggih, tadi kalau untuk Desa Yamansari alhamdulillah sampai dengan hari ini Masih aman ya? masih aman, Banjir ya, Pak, ya, Pak, masih ya? enggak. Alhamdulillah. Untuk awal untuk akhir tahun kemarin ada sempat sungai yang di apa? Di jalan raya itu, yang Ya. jalan sebelah selatannya jalan provinsi itu sempat meluap, Ya, bahkan sampai sempat viral gitu. ya. Sempat viral. Alhamdulillah kita penanganannya itu langsung kita buatkan sementara kemarin ada normalisasi hanya sedikit Pak, hanya sedikit. Kemudian ada tanggul, kita buatkan tanggul, kita ada penanganan tanggul, bahkan ada tanggul yang jebol. Yeah. Kita langsung kebetulan kita di sana ada Pak Dewan, ya, ada Oh Pak iya, Dewan. iya, iya. Alhamdulillah Jadi bisa aspirasi langsung langsung ditangani ya, langsung. Makanya saya juga heran ini Bapak Haji Zainal Dasmin waktu ning PU tak kayak proyeknya kan nemen. Nggih, proyeknya nemen. Tapi begitu ada di bencana alam ini ada pangapunten Pak. Ini ada teman-teman dari Kades dari selatan itu yang kebetulan di apa? Bencana yang saat ini termasuk ada di Cilirit, Nanti kita kemudian anu lah di Iya. ajak bicara. ya, itu sampai dengan sekarang belum ada penanganan. Belum ada Bisa, penanganan bisa. di sana. Iya, iya. Ya, hanya itu aja. Kalau di Yamansari sementara ini memang tidak ada. Untuk penganggarannya juga kita sudah anggarkan semua. Iya. Untuk COVID sendiri, terus untuk bencana alam sendiri. Makanya Dana desa bisa ya Pak ya untuk dana desa kita siapkan juga untuk bencana alam. Ya. Tapi juga memang nilainya sudah terbagi-bagi untuk semono Iya, iya. Dan itu ya artinya untuk skala desa kita masih cukup lah gitu. Tapi kalau misalnya kalau harus menangani kayak yang di Soka Tengah segala macam itu ya kayaknya terlalu berat sekali ya. Iya, iya. Gitu. Gitu Mas. Samsul. Tepuk tangan untuk Mas Mumin. Saya lagi belum kita ini ya belum kira-kira sebetulnya kalau di desa-desa sebetulnya ketika terjadi seperti itu apa yang dikatakan Pak Zainal Dasmin sebetulnya terintegrasi seperti apa Pak? Seharusnya seperti apa? Karena antara pemerintah daerah, nih, Pak, terus kemudian masyarakat dan pemerintah desa itu seharusnya harus sinkron kira-kira begitu, sinkron sinergis melakukan satu penanganan bersama, jangan nunggu dan sebagainya. Kira-kira sebetulnya harapan dari unsur kepala desa ini sebetulnya harus bagaimana terhadap relawan, terhadap pemerintah daerah. Monggo, Iya, Pak. kebetulan untuk lah ini ada Mas Bambang dari Ya. Galas. Kebetulan waktu pendirian dulu di Guci ya, di Guci kita baru-baru pendirian itu kita sempat bersama Ya. untuk
kaitan dengan kita senang dengan alam, terus juga Iya, iya. memanfaatkan alam, itu Iya. kita dulu pernah bareng dengan Mas Bambang. Kemudian yang kita harapkan saat misalnya terjadi seperti itu, terjadi bencana alam di desa itu, gitu tadi, kita belum nyambung juga Pak. Ya. Kaitan regulasinya seperti apa kita belum bisa nyambung. Mungkin kalau misalnya kepala desa yang sudah Sudah sering bertemu Iya. dan sebagainya. setiap tahun mungkin itu sering ada bencana, mungkin sudah paham. Ya. Tapi begitu teman-teman kepala desa yang sesekali dilalah ada bencana alam di situ, itu kayaknya bingung juga. Iya. Paling ya kita ngolete relawan ikhlas lagi Pak. Paling seperti itu. Iya, relawan di desanya ya Di gitu desa ya. nggih, di desa. Kemudian kalau mungkin ada di Guci itu ada Galas, kemudian di tempat lain juga ada Iya. apa yang sibat ya. Nah itu kalau misalnya di tempat lain kan belum ada yang seperti itu, mungkin kita juga perlu ada pengenalan mungkin ya, kita butuh akses. Kira-kira saat terjadi bencana alam itu kita harus Mengakses kemana? mengaksesnya kemana gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya mendengar tadi dari bencana alam dari BPBD aja anggarannya cuma 10 miliar. Iya. Skaterman yang panjalok nih kan lagi skater. Kurang maksudnya gitu Pak. Kurang gitu. Kalau misalnya Iya. sampai yang di Cilirat aja sampai sekarang kan belum Iya. tertangani juga kan seperti itu. Masih berjalan ya. Masih berjalan. Ya artinya itu Iya. kita butuh informasi kaitan kalau Iya. misalnya terjadi bencana alam itu harus kita ngobrolnya kemana. Iya. Seperti yang disampaikan sama Sokat Tengah itu, itu beneran Pak Lurah ada diskusi kaitan masalah bencana alam biar nanti untuk Sokat Tengah juga bisa terakses. Kira-kira lapore ceritanya Iya, mau kita- keluh kesahnya ke siapa itu biar pada paham kepala desa. Oke. Ini gitu. Tepuk tangan untuk sekali lagi Mas Mumin. Saya bisa lebih berbagi Pak dan nanti kita akan ngomong banyak hal. Saya ke Mas Bambang. Bukan Mas Bambang Pakin karena Mas Bambang Pakin ini ada 3 Bambang yang sering kesini Pak dan alhamdulillah Bambang yang satunya bisa ini. Mas Bambang pasti dalam pengalaman dalam konteks sampean melakukan banyak hal, pasti saya yakin betul apa yang sampean lakukan adalah volunteerism, kerelawanan Pak. Ini yang paling penting sebetulnya. Kita mengapresiasi PMI, kita mengapresiasi relawan-relawan yang terbentuk sehingga kemudian dan ini lewat masyarakat kepedulian dan sebagainya. Ini apa yang sampean lakukan dan temui saat ini, apa harus ceritakan soal bagaimana bencana alam yang hari ini muncul apabila misalnya tadi apa yang dikatakan Pak Jenal Dasmin bahwa sebetulnya ada preventif, ada penanggulangan sebelum terjadi. Apa yang menjadi kacamata Galas dalam konteks memotret tentang bencana hari ini? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BPD Pak Jenal Dasmin, yang terhormat Mas Mukmin. Saya panggilnya Mas karena beliau, saya reuni nih kebetulan dengan beliau. Siap, Berapa puluh siap. tahun nih Pak nggak ketemu dengan beliau. Baru ketemu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Difasilitasi, terima Siang kasih. hari ini. Yang terhormat narasumber dari PMI, Mas Mustampir ini juga sahabat saya. Jadi kami Iya, saya iya. berempat nih, Reuni alhamdulillah di nana. sini. Mas Fatur sebagai pelaksana kegiatan dan juga Mas Abdul Falah. Siap. Yang terhormat segenap Bapak Kepala Desa, relawan dari BPD, dari PMI dan media. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Bambang Arianto. Saya tinggal di Segedong Pak, kebetulan tempat sering bencana nih. Pak Lurahnya ada ini hadir, alhamdulillah. Nanti kita bisa berbagi. Oke, tepuk tangan. Saya kemarin dihubungi Mas Fatur. Rumahnya Segedong ya Mas? Segedong. Ya? Di atas ya? Betul. Ya. Kemarin baru kejadian bencana. Oh iya. Saya itu bingung kemarin menyampaikan 3. Saya itu mewakili Reksa Bumi. Iya, iya. Saya Galas atau Karang Taruna. Ya, tiga-tiganya. Kebetulan 3-tiganya jalan. Tapi kami akan berbagi terkait Ya, dengan siap. Galas. Ini organisasi sosial kemasyarakatan yang bapaknya beliau Pak Haji Sugeng Suwardi, bapaknya Mas Mukmin itu dulu sebagai pembina kami.
pure kegiatan sosial. Teman-teman kami relawan yang support. Jadi kami bertiga ini dengan BPBD dan PMI itu mitra di lapangan. Dan orang-orang kami sangat militan berkaitan dengan kegiatan kebencanaan. Saat ini masih. Militansinya masih terjaga Mas ya? Masih sangat luar biasa. Berapa anggota Mas? Ya. Sekarang Galas ada berapa? Kami berarti ada sekitar 30, tapi saya sudah sepuh-sepuh. Jadi kami tapi masih militansi masih sangat luar biasa. Luar biasa, ini harus ditepuk tangan. Iya. Saya kira anak-anak muda harus tahu ini soal Iya. semangatnya. Jadi kami cerita sedikit dari tahun berarti 2005 kami mulai bergerak. 2009 saya diamanati menjadi ketua sampai 2016 kemudian regenerasi. Yang kami lakukan adalah edukasi teman-teman untuk apa yang mereka bisa di lingkungan masing-masing, potensi yang ada kemudian dikembangkan. Salah satu karena basic kita adalah pecinta alam, ini kita merapat ke bagian kegiatan lingkungan. Tetapi waktu itu visi organisasi kami adalah Galas Indonesia. Jadi itu ada rescue, ada sosial, ada kemasyarakatan. Di rescue kita ada tim SAR-nya. Dulu Pak Jenal, kami sangat berharap teman-teman kami itu dulu mimpi Pak, jadi tim SAR itu kabupaten itu ya keren. Jadi waktu itu karena kita memang hobi senang, yang namanya bencana di mana itu balapan, Mas. Balapan. Kami sampai waktu itu ngirim sayur ke Merapi pernah, malam-malam ke Banjarnegara, malam-malam mengumpulkan sayur ke masyarakat, dikirim ke sana, apalagi di lingkungannya sendiri. Dan itu berjalan beberapa tahun, kami alhamdulillah eksis. Dan saat ini aktivitas kami masih sama, hanya teman-teman kami karena secara usia mungkin sudah mulai berbeda kesibukan. Di masing-masing anggota sudah mengembangkan di komunitas masing-masing. Nah, saya setelah selesai di Galas, saya konsultasi ke Karang Taruna. Ini saya balik ke Karang Taruna sama di Rasa Bumi. Rasa Bumi konsultasi ke ke preventif, jadi lebih ke penghijauan penanaman. Nah, di Karang Taruna saat ini dan Pak Lurah ini nanti berbagi cerita Pak. Kebetulan baru saja mengalami bencana. Bencananya apa Mas? Angin puting beliung. Waduh, iya. Yang kami lakukan, jadi melalui Karang Taruna, karena bencana ini adalah suatu hal yang tidak direncanakan dimanapun. Ya, unpredictable. Iya, sehingga waktu itu malam kami rapat dan pemberdayaan anggota kami, posko, kemudian koordinasi bagaimana sistem keposkoan, manajemennya, kami menggerakkan kemudian bersinergi dengan apa yang kita punya. Karena kalau di tingkat desa, misalkan nih di kabupaten Tegal ada beberapa titik yang kejadiannya bersama. BPBD punya kemampuan relawan berapa, PMI punya relawan berapa. Kalau di kabupaten dengan waktu yang sama, apakah sebanyak itu akan terjangkau Pak? Maka dari sini pelajarannya adalah setiap desa harus punya kapasitas untuk bisa mandiri dalam memiliki kemampuan untuk tata kelola manajemen ini wisata. Manajemen bencana. Jadi desa harus punya kemampuan untuk memiliki sebuah kapasitas tenaga atau sumber daya manusia yang bisa mandiri, tidak harus selalu ditopang oleh relawan dari luar. Kerelawanan berbasis desa, gitu. Betul. Nah, yang di desa kami terusan kemarin dengan Karang Taruna, tentu di dalamnya kemarin juga disupport cepat dari BPBD. Terima kasih dari PMI juga cepat. Kami sinergi dan di situ yang kami lakukan adalah karena kebencanaan ini ada di desa kami, tentu yang paling tahu dengan masyarakatnya adalah warga kami. Nah, teman-teman pemuda bergerak semua, proses identifikasi, proses sampai dengan distribusi bantuan. Bahkan kemarin ada yang di posko cepat sekali memberikan bantuan berupa uang nominal yang cukup banyak. Kami dengan teman-teman di posko pastikan jangan sampai ke warga langsung. Artinya semua bentuk wujud bantuan itu masuk ke posko, kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang perlu dikuatkan di sini ada Pak Kepala Desa dari BPBD maupun perangkat yang lainnya. Bagaimana desa itu dan tentunya disupport dari Pemda Pak. Saya dari dulu berbicara karena anak-anak bisa jadi orang-orang yang seperti kami dan teman-teman relawan ini pada waktunya nanti akan ganti generasi. Kita tahu sendiri generasi sekarang generasi Indonesia manja ya, manja, bermain gadget, dia hanya mungkin aktivitasnya lebih banyak ke entertain. Tapi kegiatan sosial akan mulai berkurang. Nah, ini perlu ada sebuah wadah Pak. Saya kemarin mensupport entah nanti dari lewat karena pendidikan ini karena SDM ini investasi yang jangka panjang. Bagaimana kaula muda ini difasilitasi, didorong untuk masuk ke sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, dilatih dari sini, kemudian mereka bisa memiliki sebuah perasaan nyaman di situ dan senang. Karena ketika kegiatan sosial itu dengan senang, nggak ngitung-ngitungan Pak Haji Mumin, nggak hitung-hitungan. Kami rapat dengan
bapaknya beliau sampai jam 12 malam itu senang saja. Ya itu namanya kecerdasan naturalis, Pak. Jadi tidak semua orang punya kemampuan itu, tapi anak-anak kita perlu dikenalkan. Dan harus terdesain ya. Betul. Ada sebuah konsep pengembangan. Ini saya cerita di Karang Taruna kami, Pak. Setelah ini hikmahnya ya, ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan seminggu sebelum kejadian. Di situ kami dengan teman-teman itu nginep camp pelatihan manajemen. Kita lagi fokus ke sampah, jadi kita fokus sampah ini alhamdulillah berjalan. Nah kebetulan setelah efek itu ada sebuah teamwork yang sangat bagus. Begitu seminggu berikutnya ada bencana, itu turun semua, Pak. Sudah siap. Sudah siap. Ready. Walaupun pelatihannya bukan bencana, tapi yang kuatnya adalah komitmen kebersamaannya itu. Nah, iya. Komunitas. Meskipun secara kesiapan teknik dan sebagainya harus diajari dan Iya sebagainya. betul. Nah setelah itu hikmahnya akhirnya kemarin dengan Pak Kadin kapan-kapan kita undang ke Desa Segedong pelatihan manajemen bencana. Di sana ada Bagana, teman-teman Bagana. Ya. Di sana ada komunitas pecinta alam juga. Ya. Itu kita satukan. Nah ini konsepnya memang kami akan komunitas apa yang ada di desa itu kita satukan. Nanti pelatihan kebencanaan. Kalau kemarin kita satukan komunitas dari ada sekitar 20 komunitas, itu wujudnya Hari Peduli Sampah kemarin. Satu desa bergerak sampah, jadi termasuk antisipasi kami juga, Pak. Di sungai-sungai itu samanya ada 3 truk dam dari DLH yang dibawa turun di sungai. Itu salah satu untuk menjaga kebencanaan, termasuk penghijauan konservasi. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bambang. Iya. Saya sekali lagi Pak soal preventisasi bahwa sebetulnya apa yang terjadi di atas itu banjir itu termasuk bagian dari ada satu pengalihan alih fungsi lahan nggak? Ini yang sebetulnya harus diceritakan dan pastinya harusnya seperti apa menurut perspektif Galas dan teman-teman Reksa Bumi dan sebagainya. Monggo Pak. Iya. Kondisi di atas itu sangat memprihatinkan. Kalau di bawah banjir itu nggak heran, wong di atas saja banjir. Iya, itu kan kadang-kadang mengagetkan, Pak. Betul. Faktornya kalau Bapak di sini bisa lihat di atas ada alih fungsi hutan, itu jelas karena tidak ada resapan air yang masuk. Ancamannya yang pertama kalau di sini banyak orang kota, orang gunung, sebenarnya resapannya hampir berapa persen saja. Jadi 3 kabupaten, kalau yang pipa besar di sana itu akan mengering beberapa tahun lagi. Saya perkirakan beberapa tahun lagi. Kalau kondisinya pasti akan kemudian berdampak pada banjir pasti ya. Banjir iya. Menurut perspektifnya Galas begitu ya. Mata air ya. Mata air termasuk ya. Masuk, karena kebencanaan juga. Nah ini PR bersama. Kami di atas itu butuh support dari teman-teman. Kemarin kepala DLH provinsi pas hadir di sana ditemukan air untuk stop di situ. Air lancar sekali ke bawah. Maka sedimentasi itu kalau ada pohon pinus, Pak, itu kalau diteliti beberapa waktu saja, itu pohon pinus akan mengurang tanahnya, itu ada erosi. Maka kemana air itu? Tentu pindah ke kota, Pak. Pindah ke kota. Kalau kemarin satu pohon itu diperlihatkan katakanlah 10 cm saja, kali berapa pohon akar yang ke bawah ke kota. Erosinya airnya ke bawah, tidak ada resapan, mata airnya tidak nyimpan, materialnya turun ke bawah. Coba ya Mas Sari nanti bisa. Betul, saya katakan ini. Jadi mari di forum ini bagaimana sih caranya daerah atas itu diselamatkan untuk menyelamatkan yang di bawah. Nah, itu penting. Apa harus dilakukan? Yang kami lakukan sementara kami melakukan konservasi di mata air, Pak. Siap. Ada beberapa mata air yang dilakukan penanaman. Bahkan kemarin di 2 sumber mata air di atas Candel sama Kalibakak itu kita tanaman yang ditanam Reksa Bumi 2-3 tahun lalu sudah tumbuh bagus. Alhamdulillah. Memang lawan kita dengan petani sih, kadang-kadang baru tanamin kok ada sinyal putih gitu. Tapi terus aja lah, biarin aja. Tapi lama-lama alhamdulillah ada yang sudah tumbuh baik. Termasuk mungkin sampah di atas, Pak, Jenderal, Pak. Sampah di atas pun bisa menyumbat ke bawah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bambang. Ini luar biasa, saya kira saya menangkap apa yang dikatakan Pak Jenderal Dasmin bahwa penanganan bukan pada proses terjadi tapi sebelumnya juga termasuk bagian dari kebencanaan. Saya ke Pak Muhtamirin dari PMI. Kita pernah berjumpa dengan PMI, saya kira juga eksplorasi tentang PMI luar biasa, bukan hanya ngomong soal darah kira-kira begitu, tapi juga tanggap bencana luar biasa. Apa yang ditangkap di lapangan Pak soal ini? Karena ini bagian penting. Apa memang terkendala soal dana ya sampaikan saja misalnya begitu, atau memang terkendala tentang fasilitas misalnya begitu, atau memang sudah semuanya sinergis dan sebagainya. Monggo Pak. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Pak Muhtamirin. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua BPBD yang saya hormati, Pak Haji Musni yang saya hormati, Mas Bambang rekan saya,
yang saya hormati bapak-bapak dari Praja, Pak Kepala Desa yang saya hormati, kemudian teman-teman relawan PMI yang saya banggakan, dari Satgas Rescue BPBD yang saya hormati, kemudian dari media. Yang pertama izinkan saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa dipertemukan di tengah informasinya banyak sekali bencana, tetapi saya kira tetap kita syukuri dengan upaya kita melakukan perbaikan-perbaikan, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Salawat salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, langsung ke tadi beberapa pertanyaan dari masnya ya. Bagaimana di lapangan? Kami memandang bahwa PMI dalam hal ini adalah relawan. Kami bicara dari sisi relawan. Relawan adalah bagian sinergis dari beberapa lembaga yang terjun ketika kebencanaan. Teman-teman kami yang berjuang, yang tadi juga baru turun, itu kebetulan ada kegiatan. Baru turun ya, Iya, Pak. ya. Di Dari mana, Pak? atas juga ada yang di Bumi Jawa, kebetulan dalam rangka sosialisasi COVID-19 ini ada kerjasama dengan USAID, Palang Merah Amerika. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, begini Pak, kalau kami memandang bahwa bencana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPBD, ada yang namanya pra bencana, kemudian saat bencana dan pasca bencana. Kalau di pandangan kami, iya seperti itulah. Cuma yang menjadi masalah kadang-kala kita terlalu terlena terhadap satu bencana, akan disadari baru pada saat terjadi, sehingga perannya itu diabaikan. Di kami ada istilah analisa BKRK, bahaya, kerawanan, resiko, dan kapasitas. Ini menjadi acuan kami. Bahaya akan semakin tinggi manakala kerentanannya kita tinggi, kapasitas kita rendah. Resikonya otomatis tinggi. Bagaimana mengurangi resiko? Tidak lain adalah menguatkan kapasitas. Siap. Penguatan kapasitas. Nah, sebelum kami menjawab tadi bahwa teman-teman dari relawan PMI Kabupaten Tegal khususnya, kita sebagian besar relawan ini kebetulan sudah dibekali dengan spesialisasi masing-masing, Mas. Jadi ketika ada bencana, kita diberangkatkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah mereka yang dibutuhkan adalah asesmennya, apakah yang dibutuhkan untuk dapur umumnya, atau yang lain. Dan ini secara sinergi dengan BPBD sudah dilakukan dan luar biasa. Termasuk ketika tanggap darurat di Dermasuci, kita luar biasa berkolaborasi. Spesialisasi teman-teman ini berbeda-beda. Ada yang di PP, ada yang di Rescue, ada yang di DU, ada yang di RFL, bahkan nyun sewu ada yang di psikososial support program. Ada. Psikososial support program itu penanganan psikologi psikologinya setelah pasca bencana. Nah, ini pemulihan yang nantinya agak lebih panjang lagi daripada pemulihan kebutuhan. Biar nggak traumatik dan sebagainya. Traumatik dan kemudian mengarahkan mereka kepada kehidupan normal. Ini yang penting lagi Pak, dan lebih lama lagi. Nah, yang perlu menurut pandangan kami adalah dari teman-teman relawan. Sekali lagi, sebanyak apapun relawan yang di PMI Kabupaten Tegal yang selama ini sudah bisa mengakses ketika ada bencana dimanapun, kami sumber utamanya adalah dari relawan. Dari relawan. 8 tahun yang lalu kita membentuk ada yang namanya sekolah siaga bencana dan desa siaga bencana, Desa siaga bencana, kemudian ada sekolah siaga bencana. Ini dari 6 berkembang menjadi 12. Terakhir kita kemarin Guji dan Pekandangan, kami backup itu dengan harapan desa siaga bencana ini mereka kita siapkan menjadi tim siaga bencana berbasis masyarakat. Mereka lah nanti yang akan menghimpun betul apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang, yang tahu desanya ya yang bersangkutan. Kalau misalnya hanya mengandalkan yang dari Nyun Sewu, Selawi misalnya, sementara kejadiannya di mana? Di atas misalnya. Tadi Mas Bambang lebih baik 15 orang tapi asli situ daripada 50 orang tapi di bawah, betul Mas ya? Itu Mas. Nah ini juga Nyun Sewu, saya perlu menyampaikan, saya juga kebetulan asli Kalibakung, daerah Pak Anu, daerah saya Pak.
Iya. Cuma kebetulan saya sekarang ada di Perupuk Utara. Perupuk Utara yang banjir juga deket saya lagi. Jadi saya pindah bolak-balik isinya bentar. Tapi disyukuri. Nah, ini. Jadi menurut pendapat kami dari relawan-relawan yang ada, saya kira kita perlu penguatan kapasitas. Menyambut baik dengan Pak Haji Mukmin yang tadi sampaikan, bagaimana desa akan bisa menindaklanjuti, bagaimana berkomunikasi dan apa yang harus dilakukan. Saya kira kapasitas dari desa itu ditingkatkan. Oke, di PMI ada yang namanya Sibat, menghadirkan orang-orang di desa itu, kita jadikan tim, pemahaman mereka tentang kebencanaan, kita berikan pelatihan. Kalau normalnya dulu 9 hari ya Mas Bambang ya, 9 hari pelatihan Mas, 9 hari pelatihan, sehingga diharapkan kalaupun nanti ada tambahan, ada personil di luar sana yang akan backup, tapi minimal pertolongan pertama itu sudah benar-benar laksanakan. Setidaknya adalah assessment. Seenggaknya desa yang rawan terhadap bencana tersebut ya. Iya. Nah, minimal itu Pak, minimal itu. Nah, ini tentunya menjadi bagian kebijakan dalam yang nanti di Pemda dalam hal ini ya selaku. Kami sudah memulai sampai sekarang ada 12 desa yang sudah terbentuk sibatnya, sehingga informasi-informasi kami dapatkan ketika ada kebencanaan, bahkan dari markas PMI ketika mendapatkan hari ini ada kejadian apa, insya Allah tidak lama teman-teman relawan di bawah sudah mengasesmen apa saja kerusakannya, apa saja kebutuhannya, sehingga bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kata kuncinya kalau dari pertanyaan tadi adalah kompetensi atau kapasitas dari desa itu harus diutamakan. Khususnya adalah putra-putra terbaik di desa itu. Sementara tepuk tangan untuk Mas Mustamir. Saya sekali lagi ngomong soal fasilitas, gimana Mas? Ketika turun, apakah sudah terwadahi, tercukupi, kira-kira begitu, sehingga barangkali sudah cukup, kita sudah ready dan sebagainya, atau memang ya mumpung ada inilah bisa disalurkan dulu. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami selalu berkoordinasi dengan BPBD. Oke, siap. Asesmen yang kami lakukan setelah kami data dan lain sebagainya dari teman-teman dalam cyber akses, kami akan selalu apakah kebutuhan masyarakat itu PMI bisa memenuhi. Kami akan mengukur ke situ Mas. Artinya kami akan memberikan bantuan pun sesuai dengan kemampuan yang ada dimiliki oleh PMI. Kata kunci kami memang ketika melakukan pendataan asesmen itu tidak boleh mengatakan panjenengan pasti akan kami bantu, tidak. Karena belum tentu, dalam artian belum tentu, kita tidak tahu kerugian yang diderita, hitung-hitungannya belum jelas, ngatain nggak Pak? Belum jelas, maka asesmen kita lakukan asesmen sedetail-detailnya. Membantu setelah ada asesmen betul, itu ya. Betul, karena ngapunten. Berapa hari Pak untuk melakukan asesmen? Jangan-jangan asesmen hari-hari ini harus dibantu secepatnya, kira-kira begitu. Pengalaman dari teman-teman yang sudah, misalnya kejadian siang hari, maka siang hari itu juga teman-teman relawan langsung melakukan asesmen. Bahkan sering terjadi kejadian malam karena kebetulan dari teman-teman relawan juga dekat tempat tinggalnya, langsung dilakukan asesmen. Cuma kan memang ketika malam tidak maksimal, kita belum melihat penyebaran daerah yang terjadi bencana terkena dampak itu sampai di mana, sehingga pasti kami akan melakukan verifikasi lebih lanjut dari asesmen benar ini clear atau tidak, kemudian kebutuhannya kami baca. Kami akan konfirmasikan dalam hal ini dengan pengurus dari data-data seperti ini apakah bisa di backup atau tidak. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Murtabirin dari PMI. Saya langsung ke audien atau ke narasumber selanjutnya. Saya pengen ke Kepala Desa Soka Tengah dulu soal apa yang menjadi satu saluran informasi barangkali begitu, karena ini bagian dari kita mencoba mempertemukan antar informasi yang ada, dan mumpung ada Kepala BPBD disampaikan dan PMI Galas dan Pak Mukmin, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua saja yang saya hormati, tidak mengurangi rasa hormat saya. Kebetulan teman-teman kepala desa ini dari Kecamatan Mijawa yang rawan bencana
hadir. Yang pertama terima kasih sekali dengan adanya ngobrol di sore Kemisan ini. Singkat saja Pak, kami Kepala Desa Soka Tengah yang saat ini terisolir, bahkan pakai motor saja harus digotong bayar 10.000 sampai 20.000. Saya kepala desa kadang malu sendiri, pakai motor mesti bayarnya 50.000, lurah masa bayarnya 10.000. Itu hampir tiap hari Pak, tiap hari terisolir benar-benar. Ke bawah nggak bisa, ke atas di sekitar Sumbaga itu jalan juga putus. Itu sudah hampir 3 tahun. 3 tahun. Putusnya jalan itu. Sudah lapor kemana-mana. PU sudah dijanjikan anggaran keluar, nanti katanya hilang lagi. Dijanjikan anggaran keluar, hilang lagi. Itu udah jalan provinsi atau jalan kabupaten? Jalan kabupaten. Itu sampai sekarang. Jadi mohon dengan sangat, hampir tiap hari warga kami, karena di situ juga ada SMP Negeri 4 Bumi Jawa yang berada di Soka Tengah. Guru-guru yang perempuan saat ini nggak bisa pada berangkat karena jalannya itu banyak guru PNS yang dari bawah. Jadi kasihan sekali, miris sekali. Masyarakat kalau mau ke pasar mobilnya berhenti di atas, nanti dipanggulin sampai ke Celirit dulu. Dari Celirit baru naik mobil yang ke arah Bojong. Ini tidak mengada-ada, bisa disurvei ke lokasi. Sampai hari ini. Saya kalau pakai mobil pulangnya itu kadang lewat Jek-Jek, Banjaranyar, Batu Agung, Jek-Jek dulu baru Bumi Jawa, turun ke Sumbaga juga. Ini termasuk kepala desa Sumbaga. Kalau mau pulang masuk dulu. Kalau Papasan itu mundurnya hampir setengah kilo ke belakang. Kalau Papasan itu jalannya udah sempit sekali karena itu jalan gang yang ke Bedukuan. Jadi mohon dengan sangat kepada bapak-bapak yang berwarna, khususnya Pak Jasmin. Kemarin saya juga sudah ketemu beliau. Beliau sudah berbicara banyak, menunggu anggaran besar dari pusat. Tetapi saya kalau menunggu dari pusat kapan realisasinya? Sampai saat ini benar-benar kemarin dulu cuman pakai tanah sama warga karena lebarnya itu hampir 1 meter lebar putusnya jalan itu, karena jalan naik ini putusnya ke dalam terus melorot. Itu akibat longsor ya Mas? Akibat longsor. Itu dari Celirit Piu sampai ke tanjakan pertama. Itu jadi alhamdulillah, kebetulan saya juga kemarin yang longsor di dekat rumah saya, bantuan alat berat datang juga Pak, walaupun datangnya jam 3 sore itu juga sudah selesai sama masyarakat sekitar dikerja baktikan. Dan kebetulan saya aktif di Gerak Sedekah Tegal GST yang anggotanya kurang lebih 9.000 orang. Saya minta bantuan, alhamdulillah dikirim nasi ponggol 400 bungkus nasi ponggol dari Gerak Sedekah Tegal. Itu bantuan yang dari PMI juga alhamdulillah untuk membantu yang kena longsor sudah datang juga, dan kami mengharap sekali kepada beliau Pak Jasmin untuk bisa disegerakan Pak lah. Karena saya kadang kalau mau pulang itu kayak mau nangis, nyompan balik metu ngendi kiye, turunin kene dibeli bojo bae ora balik nggih. Jadi kalau kayak mau nangis kalau pulang. Lewat Celirit juga lunyu, ndur. Ini lewat Celirit sendiri yang jalan utama Penyomani Guci. Kalau pas sore hujan begini ini mesti 20.000 dorong mobil. Itu sudah pasti bisa disaksikan di lapangan. Bisa disaksikan lapangan. Mungkin kalau ada anggota polsek mungkin tidak seperti itu, tapi karena mobil nggak bisa naik ya nggak mau didorong. Mungkin Pak Bang tadi yang lewat kan kondisinya seperti itu kan, bisa dilihat. Mungkin itu saja. Kalau kesiapan masyarakatnya tentang bencana, saya kira sudah siap sampai relawan dan sebagainya ya. Sudah dibentuk. Termasuk kemarin kalau pakai alat berat itu bisa sehari, tapi alhamdulillah berkat kerjasama masyarakat ratusan orang menyingkirkan tanah bisa untuk yang di desanya itu, yang longsor itu. Yang terpenting ya memohon dengan Pak Jasmin itu yang di Celirit naik, terus yang di Pak Sumbaga itu akses jalannya itu supaya bisa lewat. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Desa Soka Tengah. Mas, kita kedatangan Mas TPH, alhamdulillah. Teguh Puji Harsono, tepuk tangan untuk Mas TPH. Dan di
belakang dulu sebelum ke Mas Mul. Enggak. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Pak Jenal Jasmin, saya tertarik tadi disampaikan. Wih. Nama saya Irwan Jailani. Iya, Rare. Pengelola media online buasisinews.id. Siap. Ini mata-mata ya. Ada sedikit unek-unek. Iya. Saya hendak menyampaikan sama Pak Jenal Jasmin. Saya tertarik tadi ada semacam pernyataan bahwa ketika di daerah bencana itu kegiatan pembangunan semestinya memperoleh rekomendasi dari BPBD atau apa. Betul. Ini saya menjadi ingat 5 tahun yang lalu bahwa kawasan di seputar Cilirik itu dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana. Saya lupa hilang filenya bahwa pernah ada SK yang seperti itu. Saya mencari-cari lagi SK-nya belum ketemu. Tetapi faktanya hari ini seputaran Cilirik itu ada kawasan wisata. Apakah dikelola oleh pemerintah desa, apakah perorangan? Pertanyaan saya, itu sudah koordinasi belum dengan BPBD? Sudah ada izinnya atau belum? Ya. Kalau belum ada izinnya, apa langkah yang hendak dilakukan oleh BPBD? Bahwa menurut saya ini merupakan salah satu langkah pencegahan korban bencana alam. Demikian Pak. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Irwan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit untuk Siap. BPBD, khususnya untuk Pemda Kabupaten Tegal dalam hal penanganan bencana. Kemarin salah satu bencana di Desa Lebak-Siu, di Kecamatan Lebak-Siu, betul tepatnya di Lebak Goa. Pak Kadesnya sampai bingung, Pak Jenal Jasmin, bahwa kemarin ada puting beliung, ya. Di mana, Mas? Kemarin ada puting beliung, ya, kerusakan sampai dengan 30 lebih rumah, ya. Di mana anggaran dana desa sudah habis. Karena waktu bencana itu pas di akhir tahun. Lah, kemudian Pak Kades kesana kemari sampai mengeluarkan uang pribadi, ya, demi untuk penanganan bencana tersebut. Lah, yang disayangkan adalah kesiapan anggaran dari Pemda sendiri dalam hal penanganan bencana. Ya, meskipun alhamdulillah setiap rumah di Lebak Goa kemarin yang terkena puting beliung itu dapat 1 asbes, ya. Lumayan. Dapat 1 asbes dari Pemda. Itu saya kritik sedikit dari untuk Pemda dan BPBD terutama. Artinya tahulah bahwa Kabupaten Tegal itu sudah bisa diprediksi ataupun apa, setiap tahunnya pasti ada bencana. Monggo sekiranya kalau misalkan itu anggarannya disiapkan lebih dari cukup, jangan kemudian ini bencana penanganannya semacam apa, nunggu anggaran dari pusat seperti Pak Sokatengah bilang kayak gitu. Lah penanganannya gimana? Apalagi ini di Sokatengah ini menghadapi bulan puasa, bentar lagi Lebaran. Kalau misalkan tidak segera ditangani, akhirnya apa? Kegiatan masyarakat juga terganggu, begitu. Begitu Pak Jenal Jasmin. Tepuk tangan untuk Mas Fatullah. Ini belum ini. Pak Praja mau memberikan informasi, kira-kira begitu. Matur nuwun, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan teman-teman semua, baik dari media maupun dari relawan dan juga teman-teman Kades. Tahun kalah. Menyikapi dalam hal kebencanaan, ya, dari awal mungkin saya selalu bergandengan tangan dengan beliau Pak Kalak, ya, Kalak BPBD Pak Jenal Jasmin. Terlebih sebenarnya kalau saya suruh memuji Pak
Jenal ya sangat luar biasa karena ya beliau itu berjasa besar untuk desa Dharmasuci sampai dari bencana dulu, padahal beliau dulu bukan dari Sekdin BPBD, dari Sekdin BPBD ya. Iya itu. Ya sampai sekarang ketemu di BPBD lagi, pas kebetulan dia di Perkim Laru juga sebagai tim TRC mungkin. Pak Jenal saya ucapkan banyak terima kasih. Kembali lagi bencana yang ada di Kabupaten Tegal ini baik longsor, banjir maupun kekeringan, ini ada semua, ini yang memang paling vital. Namun rasanya saya kritisi lagi Mas Fatur, ya di sini kurang bapedanya. Bapeda ya? Bapeda. Iya, karena mau gembar-gembor seperti apa ketika kaitan dengan anggaran 10 miliar ya tadi disampaikan itu dengan ya sama dewan ya sama dewan ya sama dewan ya itu memang harus duduk bersama semua. Tadi disampaikan Mas Fatur bahwa dewan itu semua itu ada kunker semua ya, 50 dewan ya, termasuk saya juga menduda lah ya. Lagi duda. Aduh. Jadi mungkin rasanya kurang satu lagi ini, karena 10 miliar itu yang untuk penanganan COVID-19 ini tidak ada batasannya Pak Jenal. Nah, tadi disampaikan oleh teman kami Mas Ali Hubron, Kepala Desa Sokat Pengadan. Ini pas kebetulan yang di atas semua ini kades-kades desa bencana semua. Siap. Memang yang saya hadirkan, dan tadi teman-teman dari Pantura juga banjir dan kekeringan Pak Jenal yang benar. Khususnya untuk Dharmasuci, insya Allah kami selalu bersinergi dengan dinas BPBD, baik relawan PMI, saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada PMI, juga dengan relawan-relawan lainnya. Sebenarnya kembali lagi saya sampaikan kepada teman-teman kepala desa, khususnya yang desanya semua terkena rawan bencana itu, tadi disampaikan ada pra bencana. Kita itu harus bersiap-siap diri untuk menghadapi bencana, karena yang tahu desanya ya hanya warga dan kepala desa setempat. Disampaikan lagi tadi Mas Bambang dari Galas, saya sangat setuju sekali. Jebule ning Sigedong Pak, ana wong hebat ya Pak. Saya pernah jadi narasumber bencana di Sigedong ya, di Banser. Di sana jebule aduh ngapunten Mas, barangkali banyak kesalahan dalam penyampaian waktu itu. Ya, saya sepakat dengan panjenengan Mas. Ya, masalah sedimentasi. Karena terjadinya banjir ya itu sedimentasi dari atas, bukan dari bawah naik ke atas Mas. Tidak ada sedimentasi itu datangnya dari Selawi ke Sigedong, adanya dari Sigedong itu ke Selawi. Jadi itu saya sependapat sekali, mohon kiranya untuk Galas ya, relawan dari Galas, mungkin di beberapa organisasi yang ada di Kabupaten Tegal termasuk Banser ya, dan PP ya. PP itu Muhammadiyah harus sinergi. Iya, harus ada sinergi dan mereka sudah sangat semangat sekali. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada semua organisasi yang memang keadaan Kabupaten Tegal ini yaitu di musim kekeringan juga kering, kekurangan air, di musim hujan ya banjir dan longsor. Ya. Nah, di Sigedong sendiri Mas, ngapunten, itu banyak apa yang namanya belandong itu Mas. Tingkatkan itu untuk pencegahan untuk para belandong ya, ngapunten lah. Diarahkan dan cara bercocok tanamnya itu juga untuk dikemas. Kalau diserahkan kepada BPBD semua nggak mampu, nggak mungkin ya. Karena kemajuan Indonesia itu
berangkat itu dari masyarakat, dari desa. Ketika desanya maju, negara ayam tentram gemah ripah lo jinawi. Kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau desanya maju, pasti. Kalau desanya siap siaga juga pasti bencana akan tertangani. Oke, Mas Fatur, sekilas aja Mas, biar cepat. Ya, terima kasih. Ya. Sekilas maksudnya agak dari beberapa pertanyaan ada yang saya kepengen justru menanyakan. Kalau ngomong yang disampaikan Galas, kita sangat mengapresiasi. Tapi kemudian menurut kami sinergi itu tidak harus dilakukan oleh beberapa ormas atau OKP. Ketika hutan gundul, saya yakin yang perlu sinergi adalah perhutani dan pemerintah daerah. Iya. Nah, misalnya Perhutani kalau ya, kemudian perhutani ya. iya, kalau kemudian perhutaninya membolehkan ada LMDH, lembaga masyarakat hutan, silahkan jadi pertanian. Terus kemudian pemerintah daerah juga hanya nonton saja, maka erosi juga akan terjadi gitu. Karena itu menurut kami, ya ini mau saya tanyakan, apa yang dilakukan Pemda ketika perhutani kemudian membolehkan itu terus kemudian sementara itu akan berubah erosi. Nah, apakah tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk ngobrol bareng dengan perhutani agar itu tidak hanya dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat agar menjadi petani saja, tapi kemudian ini untuk alam agar alam tetap tidak terjadi erosi, ada enggak gitu. Karena beberapa kali misalkan saya yakin ketika di Sigedong dan lainnya, ketika tadi ngomong Mas Bambang, ini ada erosi yang kemudian karena hutan sudah alih fungsi. Saya pikir kalau tidak ada dorongan dari Pemda, pasti tetap aja alih fungsi dan erosi akan tetap terjadi. Kamis depan barangkali kita bisa undang perhutani Mas. Maksud saya ada enggak langkah Pemda, karena saya yakin KPH ini ketika diundang Pemda terus untuk ngomong itu dan untuk tidak ditanami oleh pertanian misalnya, saya yakin sangat bisa. Saya pun meyakini itu, tapi kok kayaknya diam saja gitu. Mohon maaf ya, maksudnya agak kritik sedikit gitu. Kira-kira ada enggak langkah yang dilakukan oleh Pemda melalui BPBD ini? Barangkali kalau kemudian di BPBD tidak ada kebijakan itu, yang sepengetahuan Pak Jenela, kira-kira ada tidak? Siap. Tepuk tangan dulu Mas Fatur. Saya pengen ke Pak TPH barangkali ada ini, mumpung main ke Tegal dan Terima kasih Mas Samsur yang terhormat Pak Dasmin, Pak Mumin, seluruh narasumber dan teman-teman di Nyong Kopi. Jadi begini, kita menempati Tegal itu bukan setahun 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Kita menempati kawasan Katulistiwa sudah berabad-abad. Matahari selalu bergerak dari utara ke selatan, itu juga bola bali itu. Artinya seluruh fenomena alam, mau yang dibilang La Nina, badai, angin, banjir, itu terjadi sudah bertahun-tahun. Jadi ketika mendengar tadi di Soka Tengah 3 tahun nggak selesai persoalannya, di Cilirit berapa tahun nggak selesai persoalannya, maka itulah ukuran, mohon maaf, itulah ukuran bagaimana kita sesungguhnya sudah salah sejak dari identifikasinya, Pak. Saya tadi mendengar sekilas pemaparan Pak Dasmin, saya pikir secara pengetahuan empiris sudah cukup lah. Persoalannya tidak semua yang plural itu bisa diuniversalitaskan dulu. Jadi pengetahuan sekolah bisa jadi tidak akan berlaku pada kawasan-kawasan tertentu. Saya misalkan contohkan begini, kalau mau tanya tentang Cilirit, dengerin aja dongengnya Mbah-mbah yang di Cilirit itu, bahwa nangkono kue anak ulang ngulet, sing oling ngulet kue wayahe 8 tahun sekali itu. Itu sistem simbol itu. Artinya pahami bahwa di situ ada pergerakan tanah. Bukan ula semestinya ula ya. Ya mesti bukan lah, itu mesti sudah sistem simbol itu. Saya pengen sampaikan begitu. Jadi bencana ini sepertinya akan terus terjadi karena tidak ada pemahaman sandaran ilmu yang tepat, identifikasinya itu yang keliru. Yang kedua gini, kita lihat fenomena namanya kalau dalam orang tradisi itu sabta sendawa ya, jadi sinusoidal jalannya air, mulai dari pegunungan Slamet itu nanti turun masuk ke perbukitan, nanti turun lagi baru sampai ke laut, bentuknya seperti sinusoidal dulu. Kita ditekan oleh lempeng besar dari Eurasia dan Australia yang menyebabkan kawasan Tegal itu kegencet membentuk huruf seperti es begini. Akan ada pendangkalan kawasan-kawasan pantai utara dan akan ada tekanan dari selatan, mesti patahannya akan banyak.
Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Patahannya itu akan banyak, akan Patahan banyak, sesar banyak, sungai bawah tanah juga akan banyak karena kapilaritas di antara patahan dan sesar itu loh. Persoalan ini sesungguhnya secara teknis sudah selesai lah. Hanya saya melihat tadi, menurut saya kalau saya boleh bilang berembuk yang non teknisnya saja lah. Non teknisnya itu misalkan tadi Mas Fatur, sepertinya ada mata rantai yang terputus ini, yaitu bagaimana komunikasi dengan stakeholder yang lainnya, misalkan perhutani tentang alih fungsi hutan. Itu juga persoalan komunikasi. Kita tahu loh dari dulu tidak difahamkan tentang equity sharing, bahwa ketika terjadi bencana maka yang paling beresiko adalah orang-orang yang tinggal di sekitar bencana itu, bukan orang Jakarta, bukan orang mana-mana. Jadi alih fungsi apalagi diperlukan untuk industri, mesti itu pertimbangannya equity-nya sharingnya itu sharing profit, tidak pernah sharing equity, sharing kebencanaan, sharing resiko itu. Nah yang kedua gini, saya juga pengen sampaikan, di antara Tasikmalaya dan Garut itu ada satu kampung namanya Kampung Naga, di mana ketika orang menikah itu nanti orang suruh keluar gitu loh. Jadi jumlah rumahnya itu tetap segitu dan bentuk rumahnya selalu begitu. Ada penambahan lah ya. Ada perubahan kebudayaan di mana kampung-kampung di kawasan atas itu sekarang arsitektur rumahnya itu tidak mempertimbangkan beban atas tanah yang dia injak dulu. Kawasan-kawasan Nuwun Sewu di Delmas Suci itu kawasan banyu Mas. Kalau tidak dipertimbangkan itu mesti terjadi sliding, akan terjadi longsor seperti kemarin. Nah hari ini saya melihat banyu ini kan saudara kita kan kata Mas Sengkek itu banyu angin lemah geni. Hari ini mana yang bersahabat dengan kita, itu semuanya bereaksi semuanya. Ada hal yang salah, kita patut berevolusi, mengevaluasi kenapa bisa terjadi begini. Tapi saya pengen sampaikan konklusinya adalah Tegal itu kebudayaannya segoro giri. Segoro giri itu kalau ada katanya berarti ada keseimbangan. Jadi keseimbangan antara giri dan segara. Artinya jangan hanya diurusi segaranya saja, tapi juga girinya. Repotnya di kawasan giri inilah yang paling parah hari ini terjadi, kerusakan alam itu. Jadi saya melihat ini tidak hanya persoalan olah pikir, tapi olah rasa memahami obai lemah di Tegal. Oke. Nanti kalau Dewan Kebudayaan sudah terbentuk, Mas Ansur, kita bicara lebih dalam lagi tentang bagaimana memahami Obapolai lemah Tegal. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk Mas Tegal ya. Saya satu kali lagi Mas Bambang, kalau ada ini perspektif yang lain dari sisi mungkin usulan peraturan atau apa barangkali begitu. Sebelum ke Pak Zainal Dasmin. Waalaikumsalam. Terkait ngopi kemisan siang ini yaitu masalah bencana alam. Dari sekian materi dari narasumber dan audien, lebih banyak tadi menyoroti yang terkait masalah penanganan, sehingga yang mungkin perlu diperjelas nanti dari para BPD dengan anggaran BTT 10 miliar untuk 1 tahun, itu kan anggaran reguler yang mungkin tidak melihat kondisi saat ini ada pandemi, jadi bisa juga hilang. Nah, itu perlu dipikirkan bagaimana adanya siklus bencana tahunan yang tadi disampaikan oleh Mas TPH, siklus tahunan lah, sekian tahun nanti ada siklus tahunan dan yang di luar kendali. Dan itu bisa diprediksi sebetulnya ya, siklus tahunan. Sehingga anggaran itu kenapa tidak juga diusulkan ketika memang siklus itu akan kita jumpai. Siklus. Kemudian tadi juga sempat disampaikan terkait penanganan yang lebih efektif mungkin yang terdekat yaitu di tingkat desa. Apakah ada sebuah kebijakan regulasi yang diperbolehkan ketika desa bisa melakukan tindakan langsung penanganan dengan anggaran di desa? Soalnya kalau mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah, birokrasinya jelas, menunggu perintah, petunjuk,
nunggu anggaran cair lah, kan anggaran cair pampa aku menilai lah SPPD ini sungkan. Tapi kalau langsung di tingkat desa itu jelas lebih efektif karena langsung bersentuhan. Sehingga apakah ada sebuah regulasi yang diperbolehkan ketika penanganan itu langsung di tingkat desa? Apakah itu dengan sistem anggaran dilimpahkan ke desa? Apakah desa dengan memunculkan anggaran dari mana? Yang itu yang diperbolehkan oleh sebuah undang-undang. Sehingga tidak terlalu lama menunggu tim dari kabupaten manjat gunung lewati pirang-pirang, akhirnya telat lo keburan korban mobil, itu korban manusia. Sehingga itu juga mungkin perlu dipertimbangkan dan bila perlu diusulkan menjadi sebuah peraturan bahwa penanganan bencana mungkin dari sisi anggaran atau sisi birokrasi bisa langsung di tingkat desa. Orang desa Kudungan ini laporan dulu, tanpa laporan jelas nggak bisa anggaran itu bisa dikeluarkan. Sehingga mungkin yang selama ini kita harapkan ketika ada sebuah bencana langsung tanggap, menangani, tidak perlu tim kabupaten turun. Dan itu mungkin yang diharapkan kita semua seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga bahwa kemarin yang penanganan yang kemarin dilaksanakan, mungkin karena siklus tahunan itu akan terjadi lagi. Apakah tidak ada solusi lain? Jalan itu dialihkan lewat mana? Dibuat jalan baru sehingga tidak terjadi lagi seperti itu. Buat jalan baru maksudnya? Iya, makanya yang penting kan mesti ada solusi. Ketika kita mengandalkan bencana alam dibangun lagi baru, siklus itu ketemu 6 tahun lagi, ya hancur lagi yo. Jadi apakah tidak ada solusi untuk pembuatan sarana transportasi yang jalan lain sehingga menghindar dari siklus tahunan yang akan kita jumpai? Kiranya itu dulu. Ini langsung saya karena waktunya dan sebetulnya menarik ini karena memang ada banyak hal yang perlu ditanyakan dan saya ke Pak Zainal Dasmin ada pertanyaan dari Kepala Desa Sukatengah, kemudian Pak Fatullah, Pak Satu dan sebagainya. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih. Ini sangat menarik sekali. Siap. Dan saya sangat senang sekali. Oke, siap. Alhamdulillah. Dimulai tidak hanya dari Pak Kades Sukatengah, tapi Pak Haji Mukmin tadi pertanyaannya kan, kalau ada terjadi kita harus bagaimana, lapor ke siapa? Nah kan itu. Pada kesempatan ini saya sampaikan, kami BPBD punya kontak person. Siap. Langsung Pusdalop. Pusdalop hubungi saja ke tadi nomor Mas Anto. Pusdalop nomornya sampaikan, nah, itu ada, jadi nanti bisa menghubungi Satgas. Iya, siap. Itu 24 jam bisa menerima informasi apabila ada kejadian. Jangan bingung-bingung Pak Haji. Siap. Iya nanti itu. Ini istilahnya 24 jam. Kalau tadi Pak Haji Mumin atau Selaku Kades gimana kalau ada sosialisasi pendidikan? Oh ya itu tadi prabencana kita punya itu. Nah, kemudian saya hubungkan ke Mas Bambang juga, nanti ke sana. Tadi kan urut dulu kan. Mas Bambang, saya sangat apresiasi sekali terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Sigedong, memang bagus. Di situ ada peningkatan kapasitas SDM, kapasitas SDM. Sudah bagus memang di sana, kita akui. Sehingga itu semua kepala desa, nah ini masuk, bisa mendirikan nanti desa tanggap bencana. Desa tanggap bencana, monggo dirikan itu. Nanti kita support. Saya nanti bisa mengisi sebagai narasumber. Siap. Desa tanggap, manfaatnya apa? Nah, apabila terjadi bencana seperti tadi di Sigedong, Pak Kades nggak susah-susah ya bangun malam-malam gitu, jalan pusing. Nah, suruh bergerak ini. Desa tanggap bencana, namanya desa tanggap, berarti sudah dibentuk siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendahara, siapa koordinatornya. Enak ini jalan. Siapa yang menerima bantuan, siapa yang menerima bantuan. Ini ilmunya di Mas Bambang. Saya dukung nanti. Nah, desa tanggap bencana.
termasuk tadi ya apa yang diharapkan dari PMI. Ya. PMI juga sama, peningkatan kapasitas baik dari SDM, sarana dan prasarana kita dukung. Siap. Nah itu. Yang dari Soka Tengah Pak. Iya nanti. Siap. Men atas ya, men cara Siap. ngarit we tapis. Iya. Kalau orang desa ngarit we tapis ya Mas Bambang. Iya, jangan tertinggal ya. Siap. Waktu lebih nggak apa-apa. Saya sangat senang sekali. Pak, tepuk tangan untuk Pak. Iya, kalau diundang lagi saya hadir. Siap. Saya hadir. Iya, oke. Bagian dari prabencana ini. Siap. Walaupun nanti mendukung dokternya ini. Kemudian alih fungsi lahan. Nah, inilah karena hujan, jadi volumenya agak naik. Ya, karena hujan ya. Tapi santai. Ya. Alih fungsi lahan. Tentunya ini masukan bagus, termasuk Mas Fatur ya. Ini tadi yang sampaikan alih fungsi lahan kita nanti komunikasikan dan langkah-langkah yang harus kita lakukan ini memang semuanya punya kepentingan. Di pihak perhutani karena ini ada penjarahan hutan yang begitu luar biasa, jadi pendapatannya kurang. Perhutani mungkin salah satu usaha pendapatan perhutani atau perusahaan. Kan ada pembagian dalam MOU, sekian persen masuk perhutani, sekian masuk petani atau pengguna. Nah, ini memang perlu dibahas bareng-bareng. Semuanya kepentingan. Masyarakat pun punya kepentingan. Alih fungsi lahan, diantaranya untuk pertanian. Nah, ini yang terpenting. Sebenarnya ada regulasi, yaitu RT RW. Nah, ini Mas Bambang ini, regulasi ini yang masuk ya, regulasi. Itu yang mengendalikan, yaitu Bapeda nanti. Ada tim bersama. Tim bersama untuk mengendalikan. Nah, kira-kira RTW kan ada kebijakan-kebijakan yang boleh, kebijakan-kebijakan yang tidak boleh. Ketinggian sekian dari DPL, dari permukaan air laut tidak boleh digunakan untuk pertanian. Nah, ini nggak boleh alih fungsi karena apa? Ini sebagai untuk menahan air. Iya. Saya dulu waktu masih start, mengusulkan pembahasan RT RW RUT RKN Bumi Jawa Bojong ya. Saya mengusulkan kira-kira berangkat dari mana ini. Nah, ya potensi jangan mengalih fungsikan misalnya untuk real estate, villa-villa. Saya melarang daerah untuk lindung. Nah, ini ada ketentuannya ya. Tidak boleh untuk pertanian, walaupun nanti desa harus dilarang pertanian tidak boleh Mas Bambang. Apalagi tadi sistemnya tidak teraseri, sangat memungkinkan untuk air mengalir dengan bebas. Nah, akhirnya apa? Di musim hujan seperti ini, saya memperkirakan pada waktu itu 10 tahun atau 50 tahun yang akan datang kota Tegal akan banjir. Dah banyak nyata. Kabupaten Tegal akan banjir. Seperti Bandung Utara. Saya waktu itu sudah mengusulkan. Kemudian sebaliknya, apabila di musim kemarau, maka Kabupaten Tegal dan Kota Tegal di bawah akan kekurangan air. Sudah terbukti. Nah, ini di antaranya adalah tadi pengendalian pemanfaatan lahan. Perhutani tidak boleh semuanya dialih fungsikan. Ada batasan-batasan. Ada perlu ketemu bareng. Nah, ini masukan dari Mas Fatur. Nah, ini. Ya. Kemudian selanjutnya, wah luar biasa. Sampai sana Pak. Ya. Kita adakan. Saya tambah semangat dengan hujan ini. Iya, tambah semangat ini. Bismillah. Iya, agak keras nggak apa-apa ya, karena suaranya nggak ini kedengaran. Ya. Sampai sana. Oke. Sekarang pertanyaannya Mas Bambang ini juga masuk semua ini, termasuk asesmen juga ya, itu udah masuk ini, terjawab. Selanjutnya di Kades Kota Tengah, ya. Pak Hufron, Pak Ali Hufron. Beliau juga, saya juga sangat sedih sekali, sangat sedih sekali. Kami pun sudah merespon tadi
begitu ada WA dari Ibu Bupati, saya langsung komunikasi dengan Mas Toro. Ya, ini adiknya Pak Haji ini. Mas Toro tolong alat berat turun. Nah, di tempat-tempat lain kita akan coba mengusulkan yang bisa nanti hadirkan dari BNPB turun. Rencana saya turun langsung ke lapangan. Nah, nanti dari BNPB mana-mana yang bisa masuk dana siap pakai atau DSP, nah itulah, syukur-syukur bisa. Mudah-mudahan bisa. Nah itu Pak. Nah, jadi monggo dari Kepala Daerah Jawa Tengah, ya berdoalah, kami lagi berusaha melakukan inovasi, melakukan usaha ya. Kalau di sini sangat terbatas, kita harus berpikir kira-kira mengambil dari mana ya. Termasuk kita juga akan berusaha bagaimana seandainya ada jembatan putus, kan harus ada baby. Perlu disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh BPBD adalah sifatnya darurat. Kemudian nanti pelaksanaan fisiknya, konstruksinya adalah oleh dinas teknis terkait, apakah oleh DPU, apakah oleh Perkim-Daru, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi kami hanya dalam penanganan darurat. Kalau diselirik tadi, ya bagaimana supaya urusan saja kendaraan bisa jalan dengan aman. Nah ini, jadi kejadian-kejadian bencana ini sudah kami lakukan. Terima kasih. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab lagi bisa setelah ini lewat ngopi-ngopi kita loh. Oke, saya kira penting untuk kita mempersilahkan kepada semua narasumber, walaupun tadi ada beberapa pertanyaan saya kira dan usulan yang perlu dijelas tadi sudah dicatat Pak ya, dan pastinya akan berkomunikasi dengan baik, dan mudah-mudahan dari Soka Tengah Pak Lurah kita kawal bareng-bareng untuk keberlanjutan dan sebagainya. Mudah-mudahan begitu. Nanti dari beberapa kalau memang ini sudah dilakukan pastinya akan menuai beberapa hasil. Pak Haji Mumin untuk closing statement. Saya juga akan kita upayakan untuk tanggap desa siaga bencana. Yeah. Nah, itu nanti kita harapkan ada dari pemerintah kabupaten, di sini dari BPBD, kemudian tadi ada dari Mas Galas, padahal kita pernah bersama-sama di Guci, yeah, tapi kelalen. Yeah. Siap. Yeah, kemudian ada dari BNI juga, nanti kita mohon bisa kita pelajari di desa. Kalau khusus pengetahuan Pak Mumin ini menangkap dari Pak Bambang, dana desa untuk bantuan itu kira-kira bisa nggak? Kita sudah siapkan ya? untuk bencana alam, tapi Pak Mumin, terkadang yang agak kesulitan itu di kewenangan Pak. Kalau misalnya jalan itu, misalnya ini kewenangan kabupaten, kita tidak bisa laksanakan di situ. Yang jadi masalah itu. Tapi kalau misalnya untuk bencana alam seperti puting beliung atau bencana-bencana yang ada di lingkungan desa, mungkin kita bisa pakai itu. Dan itu. Kemudian tadi juga ini tadi ada fenomena-fenomena yang per 8 tahun atau per 2 tahun mungkin, yaitu kita juga tapi kalau di desa Mansari belum ada yang memang terlihat itu ada si kasur gringsing nah itu ternyata memang. Nah, ini perlu belajar banyak ini dari Mas PTH. Siap, hormat. Matur nuwun, mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Untuk Mas Haji Mumin, saya ke Mas Bambang, nanti terakhir ke Mas Jainal Dasmin. Mas Bambang, closing statement Pak soal pertemuan hari ini, harapan dan sebagainya, biar kita ke depan saat kita kawal bareng-bareng, khususnya anak-anak muda untuk tetap berjuang di jalur seperti Galas ini. Monggo Mas. Terima kasih.
alam ini perlu kita jaga bersama untuk keberlangsungan, dan keterlibatan komunitas terutama generasi muda ini menjadi kunci, karena bagaimanapun program apapun tentu yang muda ini yang tenaganya lebih besar, semangatnya lebih besar, maka perlu dari desa, dari pemerintah daerah untuk bagaimana sih pemuda yang saat ini tumbuh di masa produktif ini dibangun sedemikian rupa melalui kegiatan positif, karena mereka yang akan menguruskannya. Berkaitan dengan kebencanaan, komunitas ini menjadi aset pemerintah. Komunitas ini menjadi aset pemerintah. Kalau komunitasnya bagus, pergerakannya positif, tentu akan mengurangi dampak bencana sosial termasuk Pak. Anak-anak muda yang bergabung dalam komunitas yang baik, mereka akan punya juga sosial yang baik. Tapi komunitasnya negatif, tentu akan menjadi bencana sosial. Nah ini PR pemerintah daerah, dinas, dan desa tentunya, bagaimana desa mewadahi, mensupport anak-anak mudanya itu bergabung dalam komunitas atau membuat komunitas yang betul-betul didukung. Kalau di desa yang berarti ada Karang Taruna, support semaksimal mungkin biar mereka itu bisa bersinergi untuk membuat aktivitas yang positif. Oke, itu saja. Oke, masuk. Itu lagi tetap lawan untuk daerah atas untuk mata air dan hutan Mas ya. Siap. Kami konsen untuk konservasi mata air. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Bambang. Pak Muktamir untuk 1 menit 2 menit untuk closing statement hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, 2 menit ini sebagai closing statement. PMI dalam data yang tertulis punya relawan yang terbagi dalam KSK TSA adalah 278 orang. 278 orang ya. Itu yang KSA dan TSA. Yang SIBAT ada 150. Sementara PNR selaku relawan masa depan kami punya ada 3.947. Nah, kemudian dari pengurus ada 12, dari staf markas ada 11 orang. Tapi menurut kami tidak cukup, belum cukup. Kami berharap dengan adanya pertemuan seperti ini ada kesadaran bersama. Ya, ada kesadaran bersama bahwa marilah kita semua menjadi relawan. Marilah kita semua mempunyai kepedulian yang sama. Karena perlu ada kesadaran kolektif. Menurut saya seperti itu. Perlu ada kesadaran kolektif. Betul, yang muda harus digiatkan. Tetapi yang tua, yang bagian ketok palu, saya kira perlu ada kesadaran. Sehingga saya kira perlu ada tadi ya, kesadaran kolektif untuk kita bangun sehingga Tegal ini benar-benar berkehilangan. Kemudian yang berikutnya, izinkan saya mewakili teman-teman relawan mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya ketika kami turun di lapangan, mungkin tengah malam dan lain sebagainya. Kami mewakili teman-teman relawan matur nuwun atas sikap ramah dari masyarakat Kabupaten Tegal, atas support dari masyarakat Kabupaten Tegal. Dan tentunya mohon maaf barangkali karena kami harus dituntut informasi cepat, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mewakili teman-teman relawan mohon maaf. Dan harapan kami muncul relawan-relawan baru, apalagi tadi dari Pak Kades yang hadir ini beberapa desa-desa yang kebetulan ada bencana. Mudah-mudahan ada relawan-relawan baru yang tidak harus mereka berangkat dari anggota PMR, tapi mereka yang punya kesadaran kepedulian untuk membangun bersama desanya. Saya kira itu Mas. Oke, salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan untuk tangan. Pak Zainal Dasmin, terima kasih untuk waktunya 2 menit untuk sampaian closing statement, dan intinya mengajak bersama komitmen bareng mengawal bencana ini biar bersahabat, angin, udara, dan airnya kemudian kita bisa bersahabat kembali. Monggo Pak. Oke, terima kasih. 2 menit. 1 menit untuk bencana non alam dulu. Siap. Kami mohon kepada kepala desa untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, jangan sungkan-sungkan, jangan kesel-kesel, jangan bosan-bosan, selalu menyampaikan protokol kesehatan. Siap. 3M. Nah, ini 1. Penting ya. Kurang 1 menit ya, selesai. Siap. Pakai masker. Iya. Jaga jarak. Tadi cuci tangan pakai sabun. Siap. Khusus ini yang tes. Ya, oke. Nih, sudah Mas, sudah. Ya, oke. Lanjutan. Yang kedua adalah untuk khusus bencana alam. Saya mengucapkan terima kasih pada para
relawan Satgas, kami pun sudah banyak relawan yang membentuk komunitas. Di Bojong ada, di Rembul ada, kemudian Kedaung ada. Nah, kita jalin bersama-sama. Kemudian yang paling penting adalah masyarakat dalam menghadapi musim ini, La Nina ini, walaupun ada siklus dan apa-apa, intinya kita harus waspada terhadap ancaman bencana. Yang utama adalah jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu satu. Kemudian apabila ada pohon miring, ada tiang listrik miring, kalau segera lapor kepada kepala desa. Desa dituliskan kecamatan kepada bupati atau kami, atau dilaporkan melalui tadi Pusdakop yang 24 jam bisa menerima. Kalau ini sudah dilakukan, barangkali bencana akan terkurangi. Kita harus bersahabat dengan bencana, karena bencana nggak bisa dicegah, pasti terjadi. Tetapi kalau kita sudah antisipasi, ada pencegahan, mitigasi dilakukan, maka pengurangan risiko ada. Jadi kalau dengan ada kesiapsiagaan kita, maka insya Allah bencana apapun sudah di-manage. Bencana bisa jadi pendapatan. Dikira nggak kembali benar bisa ya. Nah, ini makanya jangan takut kepada bencana. Iya. Bencana bisa menjadi pendapatan. Bisa menjadi pendapatan, bisa menjadi pahala. Contohnya, dengan adanya bencana, maka pemborong kita bisa ngarap kok. Ya. Iya. Nah ini suatu bukti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore